Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Baiklah sahabat religi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas bersama terkait dengan moderasi beragama. Kita merajut kerukunan umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat religi, kita sudah kenal bagaimana kita harusnya sangat bersyukur kita hidup di Indonesia, di mana wilayah kedaulatannya begitu luas, ada beberapa fasilitas yang sudah Allah berikan, Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita di Indonesia. Ada lautan, ada hutan, tanah yang subur dan sebagainya. Ini patut kita syukuri dan kita Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Oke, sahabat religi yang berbahagia, kita juga sudah mengerti bersama, sudah kita pahami bersama. Kedaulatan wilayah Indonesia yang begitu luas itu ditopang oleh 4 pilar bangsa. 4 pilar diantaranya adalah ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan 4 pilar ini, kedaulatan Indonesia ditopang sepenuhnya. Dan luasnya kedaulatan wilayah Indonesia yang luar biasa. Ini ada potensi keagamaan yang ada di wilayah kita, negara tercinta Indonesia, hidup bersama-sama di wilayah Indonesia. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. 6 agama ini menjadi potensi yang bisa menjadi kekuatan, ya. Jadi tergantung bagaimana kita bisa memberdayagunakannya. Oke, sahabat religi Indonesia, hak beragama di Indonesia juga dijamin. Hak beragama merupakan hak asasi manusia, dan negara kita, negara Indonesia itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap usaha penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya. Sahabat religi yang berbahagia, dari sejak kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang tercinta, sampai hari ini ternyata masih ada saja pihak-pihak yang mencoba untuk mengoyak, yang mencoba untuk mengganggu, yang mencoba untuk mencabik-cabik kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan ini real, terjadi. Nah, coba kita lihat bersama. Kira-kira aspek apa saja yang bisa menjadi penghancur dan kemungkinan untuk memperkuat kerukunan di Indonesia. Pemicu konflik ini menjadi potensi atau faktor penghancur kerukunan. Di dalam internal agama Islam, kita lihat beberapa hal, diantaranya adanya khilafiyah, perbedaan pendapat. Kemudian menyambung kepada takfiri karena berbeda dengan apa yang dianut oleh kelompok tertentu. Yang tidak sesuai dengan kelompoknya dianggap kafir, itulah takfiri, mengkafirkan sesama muslim. Kemudian ada egoisme kelompok atau organisasi, dan ada penghinaan, mengejek kelompok yang lain yang berbeda. Kemudian ada juga dakwah yang salah sasaran. Sebagai contoh, di kelompok A ternyata seorang B gitu, yang kelompok B dakwah di kelompok A dengan menceritakan, dengan memasukkan paham-paham kelompoknya sendiri, yang ternyata di wilayah itu sudah mempunyai organisasi atau kelompok agama tersendiri. Jadi hal-hal yang seperti itu tadi itu menjadi pemicu konflik. Kemudian faktor penguat kerukunannya apa saja? Itu sebenarnya bisa dilihat bahwa ketika sama-sama dalam hal usuluddinnya, dalam hal dasar-dasar agamanya, misalkan ada rukun iman, rukun Islam, selagi itu masih sama, berarti itu masih saudara kita, saudara
se-Islam, saudara Muslim gitu. Kemudian ada rasa untuk bisa menghargai penafsiran orang lain, penafsiran yang sesuai dengan kaidah tentunya. Ini juga bisa menguatkan kerukunan kita. Dan selanjutnya ada kerjasama antara kelompok atau organisasi, menghormati kelompok lain dan pembinaan jamaah yang tepat sasaran. Jadi membina jamaahnya di kelompoknya sendiri tidak masalah. Tapi ketika sudah mencoba mencoba untuk memaksa orang lain atau kelompok lain agar menganut atau masuk dalam kelompoknya, itu akan menjadi kontradiktif. Oke, sahabat religi yang berbahagia, sebenarnya apa sih hakikat kerukunan hidup umat beragama? Jadi hakikat kerukunan umat beragama itu kalau ada kesediaan untuk menerima perbedaan keyakinan individu maupun kelompok lain. Jadi di hati kita, dalam diri kita masing-masing ada kesediaan untuk menerima perbedaan keyakinan. Kemudian termasuk hakikat kerukunan pula ketika ada kesediaan untuk memberi kebebasan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan ditambah lagi ada kemampuan untuk bersikap simpati dan empati pada suasana kekhusyuan yang dirasakan oleh kelompok lain atau orang lain. Ini hakikat kerukunan. Ketika kita bisa ada 3 hal itu tertanam dalam diri kita, insya Allah kita bisa menciptakan suasana hidup rukun dengan kelompok orang lain. Sahabat religi yang berbahagia, jadi untuk mengedepankan kerukunan, kita pertama bisa dengan cara menampilkan ajaran agama yang memiliki moralitas universal atau etik global dalam hal memanusiakan manusia. Nilai-nilai humanisme kita junjung tinggi, kita kedepankan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menumbuh kembangkan kesadaran akan pemahaman agama yang tidak sempit dengan klaim kebenaran yang eksklusif. Jadi tidak gampang atau tidak mudah untuk menjustifikasi orang lain adalah sebagai kelompok yang salah. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap keberagamaan yang moderat. Nah, yang moderat ini dalam arti moderasi beragama, sebagaimana yang sedang digaungkan oleh Kementerian Agama. Pengarus utamaan moderasi beragama yang tengah-tengah, beragama yang bisa memunculkan rasa saling menghormati, rasa saling menghargai kelompok atau agama yang lain. Sahabat religi yang berbahagia, kiranya itu sekelumit kita cerita tentang bagaimana moderasi beragama itu bisa sebagai wahana, sebagai alat untuk kita merajut kerukunan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita tingkatkan keimanan, kita syukuri keragaman, wujudkan kerukunan, nikmati dan isi kemerdekaan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.